sore Pak Aji. Selamat sore Mas Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para profesional muda. Waalaikumsalam. Pak Aji, apa kabar nih Pak? Baik sekali. Selamat juga telah menjadi kakek. Dapat cucu pertama ya Pak? Iya. Apa rasanya Pak? Is it different? Big difference. Big difference. Iya. Apa boleh share dong? Jadi kalau biasanya pagi-pagi itu biasa sepi gitu, tapi sekarang ada suara lain gitu. Seperti lahir kembali. Iya. Atau diingatkan sudah tua. Sudah tua. Sudah tua. Pasti dari tahun ke tahun juga Pak Haji selain tentunya sebagai pemimpin di dalam rumah dan juga di perusahaan juga punya resolusi. Iya. Ada resolusi spesial di tahun 2011 ini Pak? Iya. Jadi di tahun 2011 ini seperti yang biasa kami lakukan atau saya lakukan di dalam berkarir baik di PLN maupun sekarang ini di Icon Plus, maka saya harus membuat sesuatu yang lebih baik untuk ke depan. Nah, di tahun 2011 ini saya tentunya bersama-sama dengan direksi dan seluruh karyawan Icon Plus, kita ingin mencapai double revenue. Double revenue? Yes. Double volume? Iya. Oke. Tadi sebelumnya profesional muda Pak Haji bercerita kepada saya bahwa kultur setiap perusahaan berbeda dan kultur perusahaan, anak perusahaan yang dimiliki oleh PLN kali ini juga berbeda. Kalau PLN di mana Pak Haji dari awal karir membina, membangun karir di PLN sampai berhasil, kemudian dipindahkan berapa tahun yang lalu ya Pak ya? 2 tahun yang lalu masuk ke Comnet Plus ini. Kulturnya berbeda. Kalau PLN biasanya orang datang, orang captive marketnya sudah ada ya Pak ya. Iya. Orang selalu membutuhkan listrik untuk kehidupan mereka. Tapi di anak perusahaan ini kulturnya berbeda. Dan bagaimana Pak Haji bisa langsung switch the paradigm kemudian? Ya. Ini kejadian kedua dalam hidup saya menghadapi sesuatu yang baru. Yang pertama adalah ketika itu selama 15-20 tahun yang lalu, selama 15-20 tahun bekerja di PLN di operasional. Saya ngurusi bagaimana transmisi, mengoperasikan sistem dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya dipindah ke tugas menjadi sekretaris perusahaan. Ini juga tugas atau jenis binatang yang lain. Nah, ini saya di situ ditantang yang pertama. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan kemudian ini tantangan yang kedua, tiba-tiba saya ditugaskan untuk memimpin suatu perusahaan telekomunikasi dan informasi teknologi. Nah, ini berbeda seperti yang Mas Erwin sampaikan tadi. Kalau kita tidak cari pelanggan, maka perusahaan itu tidak akan dapat revenue. Iya. Nah, jadi beda cara mengelolanya, dan disinilah kita harus bisa menggerakkan semua komponen perusahaan, kita memberdayakan semua sumber daya yang kita miliki untuk semaksimal mungkin tujuan atau target yang ingin kita capai. Oke, profesional muda, sore hari ini seperti biasa kita akan juga mengundang Anda untuk bergabung bersama Talk to CEO melalui PIN BB Trijaya di 21B9E10A atau di 0812 1111046. Sekali lagi melalui PIN BlackBerry Trijaya di 21B9E10A atau di 0812 1111046. Talk to CEO akan segera kembali. Woi, apa kabar lo? Gue denger udah jadi manajer perusahaan asing nih. Gak seperti yang lo bayangin. Hah? Maksud lo? Emang sih gue udah jadi manajer, tapi setiap bulan gak ada uang sisa. Lo lebih sukses dari gue, deal baru. Lo salah, gue kerja di perusahaan gede, tapi gue karyawan biasa, gak punya jabatan. Tapi lo sukses banget ya, Cin. Tabungan bejibun. Itu ada caranya. Ajarin gue dong. Mumpung kita masih muda, harus berani investasi. Saham pilihannya. Saham? Mana bisa? Gue gak punya modal ratusan juta. Jangan salah, investasi saham gak harus modal besar. Beberapa juta aja udah bisa beli saham. Makanya lo tahu dong caranya. Gimana caranya, Cin? Buka aja www.idx.co.id. Terus lo cari deh sekuritas yang cocok buat lo. Oke, saya beli. Tahu caranya, tahu keuntungannya. Informasi lebih lanjut, hubungi call center Bursa Efek Indonesia di 0800 100 9000 atau klik www.idx.co.id. Turn up the music, let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me getting physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Time is right, keep it tight, 'cause
rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Time is right, keep it tight, 'cause it's pulling you in. Wrap it up, can't stop, 'cause it feels like an overdose. Evacuate the dance floor. I'm infected by the sound. Stop, this beat is killing me. Hey, DJ, let the music take me underground. Evacuate the dance floor. I'm infected by the sound. Yeah. Stop, this beat is killing me. Hey, Dr. DJ, come burn this place right down to the ground. Evacuate the dance floor. I'm infected by the sound. Stop, this beat is killing me. Hey, Dr. DJ, let the music take me underground. Evacuate the dance floor. I'm infected by the sound. Yeah. Stop, this beat is killing me. Hey, Dr. DJ, come burn. Hey, Dr. DJ. Hey, Dr. DJ, come burn this place right down to the ground. Pit Stop bersama Jamil Azaini. Profesional muda, insan sukses mulia. Ketika Anda sudah menetapkan impian hidup Anda, ketahuilah akan muncul 3 hal yang akan menghambat Anda. Ketiga hal itu adalah pertimbangan, rasa takut, dan rintangan. Anda tak perlu khawatir, ketiga hal itu adalah bagian dari proses yang memang harus Anda jalani. Begitu Anda menetapkan sebuah impian untuk memiliki penghasilan 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, maka ketika itu akan muncul berbagai pertimbangan. Misalnya, saya tidak akan punya waktu untuk anak dan istri karena saya harus bekerja lebih keras. Atau mungkin akan muncul pertimbangan-pertimbangan lain yang boleh jadi membuat Anda menghentikan upaya untuk mengejar impian hidup Anda. Rasa takut pun akan muncul dan menghampiri Anda ketika Anda sudah menetapkan impian hidup Anda. Boleh jadi Anda takut gagal, takut ditolak, takut kelihatan bodoh, takut kehilangan pengaruh, takut ditinggal orang-orang yang Anda cintai. Atau Anda juga takut kehilangan semua tabungan Anda. Bila rasa takut yang datang kepada Anda begitu besar, boleh jadi Anda akan mengubah, bahkan mungkin menghapus impian hidup Anda. Hambatan ketiga yang bisa muncul ketika Anda ingin mewujudkan impian hidup Anda adalah rintangan yang menghadang Anda. Rintangan sebagian besar berasal dari luar diri Anda. Boleh jadi tidak ada mitra kerja yang bersedia diajak bekerja sama. Boleh jadi terbentur aturan yang berlaku. Istri tak mau diajak pindah keluar kota. Tidak adanya investor untuk proyek Anda. Atau mungkin boleh jadi rintangan dari birokrasi pemerintahan yang berbelit. Ironisnya, ketika pertimbangan, rasa takut dan rintangan itu muncul, kebanyakan orang melihatnya sebagai tanda berhenti untuk mengejar impian hidup. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, jangan berhenti karena adanya pertimbangan, rasa takut dan rintangan. Lihatlah itu sebagai proses yang memang harus Anda jalani. Dan itu pun pertanda baik bahwa ternyata Anda menentukan impian hidup yang cukup menantang sehingga muncullah pertimbangan, rasa takut dan rintangan. Bila Anda tidak menemukan 3 hambatan itu, saya khawatir Anda memang tidak punya nyali ketika menentukan impian hidup Anda. Terima kasih, follow saya di @jamil_azaini. Salam sukses mulia. Talk to CEO di Trijaya Network. Sebagai seorang profesional, kalau Anda saat ini juga masih pusing dengan tagihan kartu kredit yang bunganya berbunga lagi, mungkin ini salah satu alternatif yang baik. Pilih IB Hasanah Card dari BNI Syariah yang sesuai syariah. Bisa digunakan untuk berwirausaha. Biayanya ringan dan tidak ada bunga lagi. IB Hasanah Card merupakan satu-satunya kartu kredit untuk wirausaha. Anda tinggal pilih mau bisnis labanya yang seperti apa. Jadi jangan lupa pilih yang syariah. IB Hasanah Card, inspirasi transaksi bijak sesuai syariah.
Profesional muda bisa menghubungi BNI Call di 021 578 9-nya 5 kali, 578 9-nya 5 kali, atau di 68888 dari ponsel Anda. 68888 dari ponsel Anda. Kartu kredit bunga berbunga, haha, bikin kapok. Baiklah, kita teruskan ngobrol-ngobrol sore hari ini Profesional Muda bersama Pak Mulwo Aji. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Indonesia Comnet Plus, anak perusahaan dari PLN. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan nih, Pak Haji, bahwa Icon Plus atau Indonesian Commerce Plus pernah mendapat banyak cercaan saat ikut proyek pemerintah membangun sambungan internet di 7.000 desa di wilayah Indonesia Timur. Gitu ya? Iya. Bisa dijelaskan? Iya. Jadi sebelum saya masuk menjelaskan masalah itu, perlu kami jelaskan bahwa untuk Jawa, Bali sampai Lombok itu jaringan fiber optik kita sudah tersambung. Bagus sekali dan mungkin paling lengkap untuk sampai menuju ke pelosok-pelosok sampai daerah kecamatan desa itu di Jawa, Bali. Kemudian untuk Sumatera akhir tahun 2010 kemarin kita sudah menyambung mulai dari Aceh, Nanggroe, Darussalam sampai dengan Lampung. Jadi siapapun yang ingin menggunakan jaringan fiber optik di Sumatera kita bisa melayani dengan baik, termasuk tentunya orang tua kita. Kita juga mendapat tugas dari PLN untuk menjadi enabler yang memungkinkan proses bisnis PLN berlangsung. Jadi banyak aplikasi-aplikasi PLN yang nanti harus dilayani melalui jaringan FO kita. Nah, pertanyaan tadi adalah ditujukan pada saat kami memenangkan proyek yang merupakan subsidi pemerintah untuk Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Irian. Nah, di sana kami melihat sebetulnya itu bukan cercaan, mungkin untuk kami adalah itu justru obat kuat. Ya, kenapa? Karena mungkin yang mencerca, memaki atau marah ke kita itu mungkin ada kompetitor kita yang kalah, mungkin. Okay. Yang kedua, mungkin normal. Nah, mungkin mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, proyek itu adalah proyek subsidi pemerintah yang tujuannya sangat mulia. Kita menilai itu sangat mulia karena tujuannya adalah ingin membuka akses untuk wilayah Indonesia Timur. Bayangkan sampai saat ini teman-teman di Sulawesi, Maluku, dan Papua